Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi peraturan daerah yang merupakan produk hukum DPRD di Jalan Santun, Kecamatan Medan Kota dan Jalan Halat Gang Wakaf, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Dalam kegiatan ini, Iwan Ritonga menampung berbagai keluhan dan aspirasi warga, diantaranya masalah narkoba yang semakin marak, infrastruktur parit yang perlu perbaikan, dan bantuan sosial yang diterima masyarakat belum juga merata atau tidak tepat sasaran. Yang saya hormati Ustadz kita yang memberikan doa tadi, ada Bu Kepling, Bu Berlian, sudah 2 kali Bang ya. 2 kali, ini yang ketiga, jadi harus berikan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kegiatan silaturahmi sekaligus pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok Minggu kemarin digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga di 2 lokasi berbeda, yakni di Jalan Santun Kecamatan Medan Kota dan Jalan Halat Gang Wakaf Kecamatan Medan Area. Kegiatan ini diawali di Jalan Santun, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota, dan dihadiri ratusan warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mengawali pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga menjelaskan tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang merupakan produk hukum dibuat DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan dengan tujuan mendukung terciptanya ruang lingkungan yang bersih dan sehat dan memberikan perlindungan kepada warga dari dampak rokok yang membahayakan. Mungkin ingat ini ada yang kedua kali ya acara di sini. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga mengatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ini sejumlah fasilitas di Kota Medan sudah diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok seperti tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja. Dia belum apa-apa udah melamar jadi istri. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga mengatakan peraturan daerah ini dibuat bukan untuk menghalangi kebiasaan warga yang merokok, tapi untuk menertibkan kebiasaan merokok di tempat-tempat umum. Sehingga orang-orang yang tidak merokok bisa menikmati udara yang sehat atau udara segar tanpa terpapar asap rokok. Karena orang perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok lebih berbahaya kesehatannya daripada perokok aktif. Oleh karena itu, anggota DPRD Medan yang 2 periode menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD tersebut berharap warga dan pihak terkait terutama jajaran pemerintah Kota Medan untuk dapat berperan aktif dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Negara dalam kondisi mungkin ratusan ribu rakyat Indonesia. Momen pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga ini pun dimanfaatkan warga Jalan Santun untuk menyampaikan berbagai keluhan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Belum terwujud 2014. Di antaranya mengenai maraknya peredaran narkoba yang keberadaannya sudah sangat meresahkan masyarakat. Menurut warga, para pemakai narkoba ini kerap menimbulkan masalah seperti pencurian dan keributan di daerah mereka. Karena itu warga sangat mengharapkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga supaya dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sehingga warga merasa lingkungan mereka bisa lebih nyaman. Berikan kami kesempatan. Gaul, ngajak joget pula lagi. Seolah-olah agama dengan politik dianggap sejajar, padahal tidak. Politik itu ada menunaikan ibadah sholat. Selain permasalahan maraknya peredaran narkoba, warga Jalan Santun juga mengharapkan kepada Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga agar diperbaikinya drainase atau saluran parit di lingkungan mereka. Sebab ketika hujan turun, saluran parit di daerah itu selalu meluap dan airnya melimpah ke rumah-rumah warga. Hal ini disebabkan tingginya sedimen parit dan juga tumpukan sampah yang harus dibersihkan. Kalau Ibu lihat sampah kita sadarin Indonesia. Menyikapi keluhan dan berbagai aspirasi warga tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga mengatakan masalah ketertiban warga dengan maraknya peredaran narkoba ini, ia mendorong pihak kepolisian Polrestabes Medan untuk tidak bosan-bosan memperhatikan dan mengawasi berbagai daerah di Kota Medan yang diindikasi marak dengan peredaran narkoba. Ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena narkoba ini sudah sangat meresahkan bagi warga dan tentunya sangat berbahaya bagi generasi muda kita.
Kalau hal ini dibiarkan terus menyebabkan efek negatif bagi generasi bangsa ke depan yang pastinya mempengaruhi mental dan perilaku tidak baik. Waduh, ini yang serius luar biasa. Ingat istri. Iya, iya. Sementara negara ini telah mencanangkan generasi emas pada tahun 2045 mendatang yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju sejajar dengan negara adidaya lainnya di dunia. Oleh karena itu, peredaran narkoba ini harus diantisipasi sejak dini sehingga tidak merusak generasi bangsa ke depannya. Sementara terkait keluhan warga soal drainase, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga berjanji kepada warga akan menindaklanjuti dengan menyampaikan masalah ini ke instansi atau OPD terkait di pemerintah Kota Medan. 4 sama kakak tuh 5. Iya. Persoalan drainase di Jalan Santun menurut Iwan hanya dibutuhkan normalisasi saja, tidak perlu perbaikan drainase. Tingginya sedimen parit dan sampah yang memenuhi saluran drainase cukup dibersihkan agar ketika hujan turun air tidak lagi melimpah hingga ke rumah-rumah warga. Iya, kena lock kan? Kena sarangi ibu kan? Ah, itu dia bu. Iya. Sosialisasi salah satu produk hukum yang dibuat oleh DPRD Kota Medan, yaitu nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Ini kawasan tanpa rokok itu sebenarnya dulunya sudah pernah diterapkan beberapa lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan supaya memang seluruh fasilitas umum, seluruh lingkungan dimanapun supaya disiapkan tempat-tempat merokok, ya. Pastinya tempat yang nggak boleh merokok ini kan ada tempat-tempatnya, misalnya pastinya mal, rumah sakit, kemudian ya kantor, baik di kecamatan, kelurahan. Tapi yang dituntut oleh Perda ini supaya seluruh fasilitas umum dibuat tempat orang merokok, sehingga orang yang tidak merokok bisa menikmati udara sesuai dengan udara sebagaimana mestinya gitu ya, tidak menjadi terpengaruh dengan orang-orang yang merokok. Kenapa ini penting? Supaya kita anggap orang yang merokok pasif dengan perokok aktif itu sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Malah orang merokok pasif itu sangat berbahaya ketika dia mencium rokok yang aktif gitu ya. Nah, ini yang menjadi bagian dari salah satu produk hukum ini kita terbitkan supaya tertib, kita budayakan merokok sesuai pada tempatnya. Jadi ini kan soal ketertiban masyarakat di daerah Jalan Santun ini adalah yang sampaikan mereka pertama tentunya soal narkoba. Ya, ini berkali-kali kita dorong terus kepolisian, pihak kepolisian supaya tidak bosan mengamankan, sangat memperhatikan seluruh kawasan dimanapun. Bukan hanya sekarang di Jalan Santun, tapi tentunya adalah seluruh wilayah Kota Medan. Karena narkoba ini sangat berbahaya para generasi kita, para penerus kita ke depan. Memang selain dari pihak kepolisian, ini juga bagian dari tugas kita bersama, khususnya orang tua, kemudian kepala lingkungan, kelurahan, supaya terus menyampaikan sosialisasi tentang bahwasanya narkoba itu sangat membahayakan putra-putri kita dan anak-anak bangsa kita tentunya. Nah, kemudian ada lagi muncul tadi aspirasi soal perbaikan drainase. Nah, ini tetap diupayakan, ini mungkin nanti akan kita sampaikan kepada Kecamatan Medan Kota, karena ini ruang lingkupnya adalah Kecamatan Medan Kota, supaya dibuat turunkan langsung namanya P3SU untuk pembersihan drainase. Saya yakin kalau drainase ini benar-benar dibersihkan, mungkin yang dikeluhkan oleh masyarakat ini tadi bisa menjadi solusi, ya. Karena di sini tidak ada yang terlalu fatal, hanya mungkin sampah-sampah yang berserakan di drainase. Cukup P3SU diturunkan, mungkin itu akan selesai. Selain masalah narkoba dan drainase, dalam pertemuan warga dengan wakil rakyat yang dikenal begitu aspiratif ini, warga juga menyampaikan harapan mereka agar dipasangnya lampu penerangan jalan umum di daerah itu, karena ada beberapa lampu jalan yang sudah putus dan perlu diganti. Oke, Mak. Ayo, Bu. Ya, Bu. Iwan beritahu. Usai melakukan silaturahmi sekaligus melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di Jalan Santun, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga kemudian melanjutkan kegiatan yang sama di Jalan Halat Gang Wakaf, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area. Agar saya dapat nanti duduk. Ratusan warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama terlihat hadir dalam kegiatan yang dibalut dengan penuh kekeluargaan ini.
Kegiatan diawali dengan sambutan tokoh masyarakat Muhammad Said yang berharap kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga di daerah mereka nantinya dapat membantu warga sekitar yang selama ini masih banyak belum mendapatkan bantuan sosial. Dan seluruh yang berhadir, mak-mak yang masih Mengawali kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga kembali menjelaskan tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang bertujuan untuk mendukung terciptanya ruang lingkungan yang bersih dan sehat dan memberikan perlindungan kepada warga dari dampak rokok yang membahayakan. Tapi hati tetap dekat. Sarangnya. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga juga menjelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ini sejumlah fasilitas di Kota Medan telah diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dan ini dibuat bukan untuk menghalangi kebiasaan warga yang merokok, tetapi untuk menertibkan kebiasaan merokok di tempat-tempat umum, sehingga orang-orang yang tidak merokok bisa menikmati udara yang sehat. Sama di sekolah, sama-sama makan siang, dan sama-sama gratis. Dunia sudah 67 negara dunia yang memberikan kepada rakyatnya makan siang. Dalam pertemuan dengan warga di Jalan Halat Gang Wakaf ini pun, Iwan mendengarkan keluhan dan aspirasi warga, terutama soal bantuan sosial yang dirasakan warga sekitar pembagiannya belum rata dan tidak tepat sasaran. Kapan terkabulnya? Insya Allah ini di tahun 2024 ini. Meski banyak warga yang tidak mampu di sekitar daerah itu yang dikatakan layak menerima bantuan sosial, tetapi malah tidak menerima bantuan akibat namanya tidak masuk dalam daftar PKH sebagai penerima bantuan sosial. Karena ada orang kaya yang mampu menganggap bahwasanya mereka adalah punya gizi dan protein makan siang dan... Menyikapi keluhan warga tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga mengatakan permasalahan bantuan sosial seperti PKH, KIP, PLT, bansos beras dan lainnya memang masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan data yang tidak terinput dan pendataan yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah di tingkat lingkungan atau dikarenakan masalah administrasi kependudukan yang tidak sesuai aturan. Ya, kita hitung janda paling itu karena menunggu kuburan kering. Ya, tunggu dulu, kita lupa. Tampak melahirkan. Lansia. Oh, kita akan. Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga berjanji akan menindaklanjuti hal ini ke pemerintah Kota Medan, baik itu dinas sosial maupun instansi terkait, supaya pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial ini benar-benar terdata dengan baik agar tidak ada lagi keluhan masyarakat soal bantuan sosial tersebut ke depannya. Janda 30 tahun. Oke, 30 ada ya. Bapak enggak, bukan. Oh, udah. Saya tanya dulu, Ibu dulu saya tanya. Ibu berapa lama? Kenapa Ibu? Menurut Iwan, ini akan menjadi prioritasnya untuk mendorong pemerintah memperbaiki data-data seril mungkin sehingga pembagian bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran dan tidak ada lagi warga yang tidak mampu di Kota Medan tidak mendapatkan bantuan sosial atau sejenisnya. Kau laki-laki maaf ya Pak ya, kebanyakan banyak numpang tindih Pak, udah numpang tindih. Oh bisa. Ternyata niat mau nikah lagi. Top. Udah lama. Hah? 30 tahun lebih. Kenapa nggak menikah dulu? Ibu gini umur mungkin sudah ada 60 sekian ya? 68 masih cantik. Berarti kan cantik kali dulu nih. 3 kelihatan seger Pak. Alhamdulillah. Ya, kita nenek juga harus kayak gitu. Ya. Oke, Pak Iwan Ritonga akan beranjak dari tempat kita semua, Bu. Semoga Pak Iwan akan tetap bersama masyarakat meskipun sekarang saya di Gang Wakaf, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, kunjungi masyarakat. Yang paling penting adalah mereka soal bantuan sosial, bantuan sosial yang soal data yang terjadi tidak tepat pada sasaran. Termasuk salah satunya adalah PKH. PKH banyak memang sudah disalurkan, tapi banyak orang yang mendapatkan tapi orang yang mampu, banyak masyarakat yang tidak dapat dan tidak dapat yang seharusnya dia mendapatkan. Inilah bagian dari program pemerintah ke depan untuk memperbaiki data seril mungkin
sebagus mungkin, sebaik mungkin, sehingga seluruh bantuan-bantuan baik dia PKH, kemudian KIP, kemudian bantuan lainnya, lansia dan anak yatim benar-benar Selesai acara, warga terlihat antusias menemui wakil rakyat yang ramah dan santun ini. Beberapa warga bahkan antusias meminta foto bersama dan bersuah foto dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Dalam kegiatan di Gang Wakaf, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga juga menemui beberapa warga penyandang disabilitas dan pedagang kecil. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Bagi-bagi aja Pak, secukupnya. Bagi aja, kasih ya. Semangat terus jualannya, yang kasih kendor. Ya. Hah? Oke ya. Bang, terima kasih ya. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.